Ya, pemirsa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda. Menurut Wakil Ketua DPR itu, usulan penundaan atas masukan dari sejumlah pelaku usaha dan ekonomi. Jelang tahun politik pemilu 2024, sejumlah partai politik mulai menggerakkan mesin partai untuk menghadapi gelaran pemilu 5 tahunan. Pesta Demokrasi tahun 2024 oleh KPU telah ditetapkan dan akan dilangsungkan pada 14 Februari 2024 mendatang. Meski telah ditetapkan oleh KPU, namun sejumlah pihak berharap pemilu 2024 kiranya dapat ditunda dengan berbagai alasan. Harapan penundaan pemilu 2024 datang dari Ketua Umum PKB yang sekaligus menjabat Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Muhaimin mengaku alasan penundaan pemilu didasari ekonomi pasca pandemi COVID yang terjadi selama 2 tahun terakhir. Saya melihat tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu. Saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi. Muhaimin mengaku jika pemilu digelar pada tahun 2024, kecenderungan pembekuan ekonomi akan terjadi karena difaktori wait and see dan agresivitas pelaku ekonomi. Selain itu, transisi kekuasaan dianggap menimbulkan gejolak di masyarakat dan mengganggu keamanan hingga berdampak pada investasi. Partai Amanat Nasional PAN menyatakan setuju dengan adanya usulan pemilu 2024 diundur. Dengan begitu, maka jabatan Presiden Joko Widodo yang seharusnya tuntas di 2024 diperpanjang. Keputusan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat jumpa pers di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa banyak faktor yang memang mengharuskan pemilu 2024 ditunda sementara. Pertama alasannya, pandemi yang belum berakhir memerlukan perhatian kesungguhan keseriusan untuk menangani. Kemudian perekonomian nasional belum membaik karena pertumbuhannya rata-rata masih 3–3,5%. Ditambah lagi situasi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, usaha-usaha yang belum kembali pulih secara utuh. Selain itu perkembangan situasi global terakhir, baik ekonomi juga konflik antara Rusia dan Ukraina akan berdampak pada harga minyak dunia. Itu akan mempengaruhi terhadap perekonomian global termasuk Indonesia. Ya, seperti yang diketahui, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengusulkan pemilu diundur 1 hingga 2 tahun mendatang agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi saat pandemi COVID-19. Ditunda 1 atau 2 tahun. Ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi itu. Ya setahun lah, kalau enggak ya sampai 2 tahun maksimal kira-kira begitu. Ya, pemirsa, beberapa tokoh politik buka suara tentang penundaan pemilu 2024. Apa pertimbangan yang mendesak terkait penundaan ini? Kita akan membahasnya bersama pengamat politik Mas Adi Prayitno. Selamat sore, Mas Adi. Selamat sore, April. Baik, Mas Adi, di tengah persiapan pemilu 2024, di mana tanggalnya saja sudah muncul begitu 14 Februari 2024, tapi muncul banyak anggapan dari para tokoh politisi Indonesia yang meminta agar diundur saja demi kepentingan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi negara kita. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya kira itu usulan yang sangat konyol ya dan tidak rasional. Basis argumentasi soal penundaan pemilu itu sangat mudah untuk dibantah. Misalnya tentang soal laju ekonomi yang dia khawatirkan akan menurun kalau ada pemilu. Mestinya Cak Imin itu paham betul kalau pemilu itu justru denyut ekonomi itu akan berkembang dengan baik. Kan partai politik, tim sukses, relawan itu pasti dia menggunakan logistik. Dia belanja baliho, billboard, spanduk, bahkan dia juga bantu masyarakat gitu ya. Dengan belanja-belanja logistik. Itu secara tidak langsung
masyarakat ekonomi secara umum itu berdenyut dari pusat hingga daerah. Bahkan munculnya relawan yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia secara tidak langsung memberikan kerjaan politik secara masyarakat. Kemudian alasan-alasan lain misalnya soal kekuasaan terhadap kinerja presiden. Itu menurut saya juga bukan alasan untuk menunda pemilu. Itu satu hal ya, April. Yang kedua, sebenarnya sangat memungkinkan sebenarnya untuk melakukan penundaan pemilu ya. Misalnya soal Pilkada serentak 2020 kan sempat ditunda dari November ke bulan Desember. Tapi dalam undang-undang itu diatur dengan tegas. Jika sebagian wilayah atau secara keseluruhan wilayah negara kesatuan Indonesia itu boleh melakukan misalnya nih pemilu susulan ataupun pemilu lanjutan dengan satu syarat, misalnya terjadi bencana alam, terjadi peperangan gitu, ataupun gangguan-gangguan yang lainnya. Gangguan yang lainnya itu misalnya ditafsirkan kekurangan dana. Cuman kan problemnya di Indonesia ini kan tidak sedang dalam krisis keuangan. Buktinya kita pindah ibu kota negara saja dengan menggunakan uang yang cukup luar biasa. Ini yang saya kira tidak match argumen-argumen yang dibangun oleh elit-elit partai politik yang meminta untuk penundaan pemilu dengan argumentasi yang sebenarnya menurut saya cukup sumir dan nihil yang tidak memiliki basis argumentasi hukum. Sekalipun sebenarnya ada celah soal penundaan itu ya dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017. Yang saya khawatirkan justru kalau terjadi penundaan pemilu ini kan sangat berpotensi terjadi kekosongan pemilu, April. Ya. Karena di undang-undang itu tidak disebutkan. Kalau terjadi penundaan pemilu, itu kan tidak otomatis presiden akan diperpanjang masa jabatannya 2 tahun. DPR otomatis dia akan diperpanjang masa jabatannya. MPR, DPD juga tidak otomatis diperpanjang masa jabatannya. Artinya, ketika presiden selesai masa jabatannya, di situ akan terjadi kekosongan kekuasaan yang memungkinkan akan terjadi chaos sosial. Karena semua kelompok kepentingan akan berebut kekuasaan, kira-kira siapa yang dianggap layak untuk memimpin negara ini. Itulah yang sebenarnya membuat kenapa begitu banyak para aktivis marah belakangan ini gitu ya, dengan usulan-usulan elit yang menurut saya cukup membahayakan bagi demokrasi, berpotensi menimbulkan huru-hara politik, dan tentu saja ini membuat regenerasi kepemimpinan kita akan tersumbat dengan mengerikan gitu ya. Baik, berarti alasan dari para usulan ini yang mengatakan bahaya nanti adalah transisi kekuasaan yang akan mengakibatkan kebijakan yang berubah secara tiba-tiba lalu akhirnya ada hubungannya dengan perkembangan ekonomi kita, salah begitu ya Mas Adi ya? Ya nggak rasional menurut saya soal kebijakan-kebijakan politik yang sudah dijelaskan. Saya kira kalau kita melihat korespondensi historisnya, banyak kok kebijakan-kebijakan politik SBY yang dilanjutkan oleh Jokowi. Misalnya soal BPJS, misalnya soal tunjangan kesehatan, misalnya soal tunjangan pendidikan. Nggak perlu dikhawatirkan soal kebijakan-kebijakan politik yang menurut saya kita sudah berdemokrasi cukup panjang. Yang saya khawatirkan kekosongan kekuasaan itu sebenarnya April, bagaimana untuk melanjutkan transisi setelah presiden sudah tidak lagi menjabat karena berakhir masa jabatannya, kira-kira siapa yang dianggap paling legitimate untuk memimpin negara ini. Itu yang menurut kita itu sangat khawatir menimbulkan huru-hara politik yang justru tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Dan yang ketiga yang paling mungkin, belum ada anatomi kekuatan politik yang kemudian bisa melakukan penundaan pemilu. Itu siapa yang kemudian berhak untuk mengumumkan penundaan pemilu? Nggak ada sampai sejauh ini, dan itu tidak diatur dalam undang-undang. Makanya saya selalu mengatakan dalam banyak kesempatan, alasan partai politik menunda pemilu itu adalah alasan yang mengada-ngada, lucu, sumir, dan bagi saya sangat tidak rasional. Bahkan secara perlahan, partai politik ini sebenarnya sedang menggali kuburannya sendiri. Semakin orang tidak simpatik dan semakin tidak respect. Dan tentu menjadi ancaman bagi mereka yang kemudian ketua umumnya bermimpi ingin jadi presiden di 2024. Baik, dalam kanal online tidak hanya ada yang setuju untuk ditunda, tapi ada juga yang tidak setuju. Contohnya juga AHY, Ketua Umum Demokrat, serta dari pihak organisasi Islam Muhammadiyah tidak setuju. Ini alasannya adalah melanggar konstitusi dan demokrasi. Tanggapan Anda, Mas Adi? Ya, saya kira rata-rata teman-teman seperti Muhammadiyah ataupun partai-partai oposisi setuju ya, karena memang kita sangat hormat betul pada undang-undang kita yang cuma mengamanahi maksimal jabatan presiden itu 2 periode. Setelah itu tidak boleh ada alasan apapun untuk memperpanjang ataupun menambah jabatan presiden. Itu melanggahi undang-undang, itu ilegal, itu inkonstitusional, dan tentu saja itu sangat melukai perasaan
bangsa kita ini. Kita persis tahu loh, April, kenapa dalam undang-undang itu dibatasi kekuasaan politik, supaya tidak ada lagi presiden itu diusulkan seumur hidup, supaya tidak ada lagi presiden kemudian mendeklarasikan dirinya seumur hidup, yang kemudian dia memberangus kelompok-kelompok yang tidak mau dengan persetujuan perpanjangan itu. Ini yang sebenarnya diperhatikan oleh ketua umum partai politik, bahwa mereka bisa berdiri tegak sampai saat ini, itu kan tidak lebih dari buah reformasi yang diperjuangkan oleh kaum aktivis 98, di mana salah satunya tuh ingin mengamputasi kekuasaan politik supaya tidak berlarut-larut dan kemudian seumur hidup. Nah, saya cuman curiga ya, pastinya partai politik ini tahu persis ya bahwa mereka akan dibully, mereka akan dihujat, mereka akan dikritik gitu ya oleh semua kalangan ketika mengusulkan undang-undang pemilu itu. Maksud saya ketika mengusulkan penundaan soal pemilu 2024. Tapi mereka sepertinya terpaksa melakukan ini karena ada desakan-desakan dari kekuatan besar yang kemudian membuat mereka ini bertekuk lutut untuk menyampaikan gagasan tentang penundaan pemilu itu. Baik, tapi kalau kita melihat Mas Adi tentang usulan ini, kita bicara logisnya, sejauh mana kemungkinan usulan ini akan terrealisasi menurut Anda? Kalau semua partai koalisional pemerintah setuju, maka kita tinggal menunggu waktu bahwa soal penundaan pemilu ini akan segera terrealisasi. Manjat dawajat, kun fayakun. Kan kira-kira begitu. Kalau kita menggunakan dalil agama, kalau sungguh-sungguh perjuangan politik yang dilakukan oleh PAN misalnya, oleh PKB, bahkan secara perlahan misalnya Golkar juga akan mensosialisasikan ini, maka bukan hal yang tidak mungkin soal penundaan pemilu itu akan terlaksana dengan baik. Kuncinya menurut saya adalah bagaimana sikap PDIP dan Gerindra. Kalau PDIP dan Gerindra dalam waktu dekat juga menyetujui usulan ini, saya kira wassalam perjuangan kelompok-kelompok demokrasi mencegah penundaan ini. Kan itu saja sebenarnya. Apakah, karena kekuatan gimana? Karena kekuatan politik koalisional pemerintah itu terbukti menjadikan segala keputusan politik itu serba cepat, April. Misalnya kita lihat misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang KPK gitu ya, pembahasan tentang supaya Undang-Undang Pemilu tidak dilanjutkan, itu kan dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tanpa melibatkan proses politik. Maka suara-suara keras publik soal kecaman, menolak penundaan pemilu, ini nyaris tidak ada artinya kalau elit koalisional pemerintah ini setuju ingin melakukan penundaan pemilu. Karena di situ ada janji surga, April. Kalau pemilu itu ditunda, seakan-akan partai politik ini kan presidennya tetap tanpa melakukan visi misi dan kampanye yang harus dia mengeluarkan energi yang cukup luar biasa. Ada pelanggaran demokrasi di situ ya, Mas Adi ya? Betul, sangat besar di situ pelanggaran demokrasi. Secara akhlak politik ini juga menyalahi fatsun, di mana kita ini adalah demokrasi yang terkonsolidasi. Jadi tidak mengherankan kalau persepsi demokrasi kita itu turun rendah gara-gara perilaku elit kita yang selalu bermanuver, yang justru membuat demokrasi kita itu tidak bisa berjalan dengan stabil. Mas Adi, bicara soal bagaimana kebijakan di negara kita dibuat akhir-akhir ini, kita mengetahui di zaman Jokowi ini sering sekali terjadi tes ombak begitu. Apakah ini Anda melihatnya juga satu dari sekian banyak tes ombak yang akan dilakukan? Ya, saya kira itu tes ombak. Saya menyebutnya soal penundaan pemilu ini kan sebenarnya saudara kembar dari usulan tentang jabatan presiden 3 periode. Setelah jabatan presiden 3 periode ini dilakukan penolakan yang cukup luar biasa dari masyarakat, maka anak kembar yang satunya lagi adalah soal penundaan jadwal pemilu. Ini kan akal elit aja, supaya mereka ini berkuasa tanpa memeras keringat, tanpa visi misi, tanpa kampanye politik, tanpa logistik yang kemudian harus dikeluarkan untuk melakukan pencitraan politik. Cuman bedanya kalau jabatan presiden 3 periode itu kan dia harus melakukan pemilu ulang, ikut tanding, melakukan visi misi dan ada pencoblosan. Kalau penundaan diasumsikan mereka ini lewat jalan tol, bahwa presiden dan anggota dewan dari pusat hingga daerah otomatis mereka kemudian diperpanjang masa jabatan politiknya. Padahal itu tidak ada klausul undang-undang yang kemudian mengatur bahwa setelah masa jabatan presiden berakhir, dewan juga berakhir, DPD juga berakhir, kemudian mereka itu otomatis akan menjadi pemimpinan yang kemudian dilanjutkan. Mas Adi juga sebagai masyarakat yang melihat ini dari bawah dan berharap besar kepada kaum-kaum yang menentukan kebijakan ini, apa pesan Mas Adi kepada Gerindra dan PDI Perjuangan? Saya kira Gerindra dan PDIP yang harus menjadi pelopor untuk menyudahi polemik ini. Karena ini kontraproduktif dengan demokrasi dan sangat melukai perasaan masyarakat yang secara umum
tidak menginginkan penundaan pemilu itu dilaksanakan 2024. Memang tingkat kepuasan kinerja terhadap Jokowi itu besar, tapi itu bukan berarti menjadi alasan pemilu itu ditunda. Sekali lagi, hormati konstitusi kita, hormati perjuangan kelompok-kelompok reformasi, sudahi soal usulan supaya pemilu itu ditunda. Karena sekali lagi ini sangat mengangkangi perjuangan reformasi kita yang sudah diperjuangkan berdarah-darah. Baik. Melanggar konstitusi juga melanggar bagaimana demokrasi berjalan di negara kita. Mas Adi, terima kasih banyak. Semoga ini didengar oleh pihak-pihak yang dapat menentukan kebijakan ini mau ke arah mana. Terima kasih banyak Mas Adi, sehat selalu. Selamat sore Mas Adi. Terima kasih banget. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.